love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3063. Setelah Iwan dan yang lainnya meninggalkan toko, Sally dan Lucian kembali ke kantor mereka untuk mengurus persediaan baru. Pekerjaan mereka kemudian baru selesai pada malam hari. Sementara itu, di kediaman keluarga Summer, penatua Summer dan 5 tetua dan anggota keluarga inti keluarga Summer sedang duduk di ruang tamu untuk mendiskusikan perkembangan bisnis keluarga di masa depan. Ketika Sally dan Lucian tiba, mereka langsung menuju ruang tamu untuk melaporkan tentang pemasok baru yang mereka temukan. "Hai kakek, paman," sapa Sally. "Tuan Summer." Lucian juga menyapa pemimpin keluarga yang merupakan kakek Sally. Sally adalah cucu dari pemimpin keluarga, namanya Carto Summer. Dia juga satu-satunya cucu dari keluarga utama. Terkadang Sally menyebut Lucian sebagai sepupunya, tetapi Lucian bukanlah keturunan Carto. Kenyataannya dia adalah cucu dari tetua agung keluarga. Oleh karena itu, dia adalah kerabat jauh dan bukan kerabat dekat Sally. Itulah alasan mengapa dia harus mendengarkan Sally, meskipun dia sangat tidak menyukai Iwan. "Sally, Lucian, kalian sudah di sini ya? Ayo duduk. Kudengar Marvin dan anak buahnya mencari masalah sore ini. Apa yang terjadi?" Carto bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia menyerahkan urusan bisnisnya dengan Sally, dia memang begitu khawatir ketika dia mengetahui bahwa Marvin mencoba menipu Sally. Manajer dan penjaga secara singkat melaporkan kejadian tersebut kepadanya. Namun dia tidak mengetahui detailnya. "Kakek, Marvin datang." Sally kemudian menceritakan seluruh kejadian itu kepadanya. "Apa? Marvin itu? Jahat sekali dia." Carto dan para tetua kaget saat mengetahui detail kejadian tersebut. Rencana Marvin yang kejam dan jahat akan menghancurkan bisnis mereka jika dia berhasil. Untungnya selalu ada jalan keluar. Berdasarkan perkataan Sally, seorang pemuda bernama Iwan mengungkap Marvin dan mengalahkan Marvin dan pengawalnya juga. Atau Sally akan jatuh ke dalam perangkap dan membawa kekacauan pada bisnis keluarga mereka. "Sally, di mana Iwan sekarang? Setelah apa yang dia lakukan untuk keluarga kita, kita harus berterima kasih kepadanya. Mengapa kamu tidak mengundangnya ke sini supaya aku bisa berterima kasih padanya sendiri?" Carto berpikir dan berkata. Sebagai orang yang bersyukur, Carto percaya pentingnya menghargai seseorang yang menunjukkan kebaikan kepadamu. Meskipun dia tidak tahu siapa Iwan, dia perlu berterima kasih kepada Iwan karena telah mengungkap Marvin dan membantu mereka menghindari bencana bisnis. Karena itu, dia mendapatkan ide untuk mengundang Iwan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sendiri. Sesuatu yang dilakukan siapapun untuk menunjukkan sopan santun dan sopan santun. "Baiklah, aku akan memberitahunya besok pagi," jawab Sally. Setelah kejadian tersebut, Sally dan Lucian harus menangani pasokan baru. Jadi dia belum punya waktu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Iwan pada saat itu. Sekarang setelah Carto mengingatkannya, dia pun menyadari itu tidak sopan baginya. Untungnya Carto mengusulkan untuk mengundang Iwan besok. Sally akan memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepada Iwan. Selain itu, dia bersiap mengundang Iwan sendiri dengan pergi ke villa besok. Itu akan menunjukkan ketulusannya dibandingkan mengundang Iwan melalui panggilan telepon.